Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Krestu semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Di awal penciptaan alam semesta ini, Allah dengan kehendaknya yang maha kuasa, menciptakan berbagai makhluk yang menakjubkan. Di antara ciptaannya yang mempesona, adalah dinosaurus, makhluk raksasa yang mendominasi bumi jutaan tahun yang lalu. Namun, Allah dalam kebijaksanaannya pula, kemudian memusnahkan dinosaurus tersebut, meninggalkan kita dengan misteri dan pertanyaan tentang alasannya yang tak terjangkau. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perjalanan sejarah dan mempertimbangkan hikmah atau kaitan dengan manusia jika dinosaurus tidak punah, dan menelisik lebih dalam alasan Allah memusnahkan dinosaurus. Dalam agama Islam, Al-Quran dianggap sebagai kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Al-Quran diakui sebagai sumber pengetahuan yang menyampaikan berbagai aspek kehidupan, termasuk fakta sejarah dan ilmiah. Ada pertanyaan yang sering diajukan, yaitu apakah Nabi Adam atau dinosaurus yang muncul lebih dulu di dunia ini. Meskipun Islam memberikan pandangan yang jelas tentang asal-usul manusia, belum ada klaim atau bukti jelas dari Quran atau Sunnah yang secara spesifik membenarkan atau menyangkal keberadaan dinosaurus. Justru dalam Al-An'am ayat 67 ditegaskan, setiap berita yang dibawa oleh Rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui. Dalam Islam, Nabi Adam dianggap sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah langsung. Di luar pandangan Islam, terdapat beberapa teori dan klaim yang mencoba menjelaskan tentang asal-usul manusia sebelum Nabi Adam. Teori evolusi misalnya, menggambarkan perubahan dan perkembangan makhluk hidup dari spesies yang lebih primitif. Namun penting untuk diingat bahwa teori-teori ini masih dalam ranah ilmiah, dan belum ada konsensus yang diterima secara universal mengenai asal-usul manusia sebelum Nabi Adam. Keberadaan dinosaurus dalam sejarah geologi dan evolusi tidak berhubungan langsung dengan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dinosaurus telah punah jutaan tahun sebelum munculnya Nabi Adam di bumi. Oleh karena itu penting untuk memahami bahwa Al-Quran dapat memberikan isyarat mengenai adanya binatang di bumi sebelum manusia. Misalnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman kepada para malaikat ketika akan menciptakan manusia, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Ayat ini menunjukkan bahwa sebelum manusia, ada khalifah yang telah ada di bumi. Selain itu, dalam surah Al-Mu'min ayat 82 Allah berfirman, "Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi, maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa ada kaum yang telah ada di muka bumi sebelum manusia keturunan Nabi Adam, dan mereka diazab oleh Allah karena telah menyimpang. Al-Quran juga menegaskan lagi dengan tegas bahwa ada makhluk-makhluk di bumi sebelum manusia ada di bumi. Dalam surah An-Nur ayat 45 Allah berfirman, "Dan Allah menciptakan setiap binatang dari air. Maka di antara mereka ada yang merayap di atas perutnya, dan di antara mereka ada yang berjalan dengan dua kaki." Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan demikian Al-Quran secara jelas menyampaikan bahwa ada binatang di bumi sebelum manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan berbagai bentuk kehidupan sebelum manusia muncul, termasuk mungkin dinosaurus. Bukti-bukti fosil menunjukkan bahwa dinosaurus pernah hidup di bumi ini jutaan tahun yang lalu. Fosil-fosil ini menjadi bukti sejarah yang mengindikasikan keberadaan mereka dan kemudian punahnya. Fosil-fosil dinosaurus telah ditemukan di berbagai tempat di seluruh dunia, memberikan kita pemahaman tentang kehidupan mereka yang telah ada di masa lampau. An-Nahl ayat 8 Allah berfirman, "Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan." Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Meskipun tidak ada sebutan langsung mengenai dinosaurus dalam Al-Quran, isyarat mengenai keberadaan binatang di planet lain maupun di bumi sebelum manusia, memberi ruang untuk memahami kemungkinan adanya dinosaurus sebagai salah satu bentuk kehidupan masa lalu. Allah sebagai pencipta segala sesuatu, memiliki kekuasaan yang tak terbatas untuk menciptakan dan menghancurkan makhluknya.
Dalam konteks ini, pertanyaan pun muncul, mengapa Allah menciptakan dinosaurus, lalu memusnahkannya? Untuk memahami hal ini, kita perlu memperhatikan perbedaan antara Allah sebagai Maha Hidup tanpa awal dan akhir, dan makhluk ciptaannya yang memiliki awal dan akhir. Profesor Syahul Hamid menjelaskan, Allah adalah Maha Hidup, yang keberadaannya tidak tergantung pada apapun. Dia abadi, tanpa dimulai, dan tidak akan berakhir. Sementara itu ciptaannya, termasuk dinosaurus, memiliki batas kehidupan, dan berada dalam ketundukan pada kehendaknya. Allah memiliki kebebasan penuh untuk menciptakan apapun yang dikehendakinya, dan mengatur takdir mereka. Kita sebagai manusia, tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui secara pasti, mengapa Allah memilih untuk menciptakan dinosaurus, dan kemudian memusnahkannya. Kita hanya dapat mendapatkan pemahaman, melalui wahyu yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran. Wahyu ini memberikan petunjuk tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, sementara memahami alasan spesifik di balik setiap tindakannya dapat melebihi kapasitas akal manusia. Namun sebagai makhluk yang diberkahi akal dan pemahaman rasionalitas, kita dapat memikirkan tentang kekuasaan Allah dalam konteks penciptaan dan penghancuran. Melalui pemikiran ini, kita dapat mengembangkan rasa kagum dan penghormatan terhadap kebesaran Allah. Ada banyak spekulasi tentang apa yang akan terjadi jika dinosaurus masih hidup, kemungkinan evolusi dinosaurus jika mereka tetap ada, dampaknya terhadap kehidupan manusia, serta tahapan evolusi manusia. Meskipun ini bersifat spekulatif, penting untuk mempertimbangkan implikasi potensial dari keberadaan dinosaurus yang bertahan hidup hingga saat ini, dan hikmah mengapa Allah sengaja membuatnya punah dari muka bumi. Jika dinosaurus masih hidup sampai sekarang, itu akan mengubah lanskap dan ekosistem dunia yang kita kenal saat ini. Kemungkinan besar, populasi dinosaurus akan berkembang biak dan menyebar di berbagai wilayah bumi. Mereka akan menjadi predator yang dominan dalam rantai makanan dan menguasai ekosistem tertentu. Perubahan ini akan memiliki konsekuensi besar terhadap kehidupan lainnya, termasuk hewan dan tumbuhan. Dengan kelangsungan hidup dinosaurus, evolusi mereka dapat menghasilkan variasi yang lebih besar dalam spesies, dan kemungkinan berkembangnya ciri-ciri baru. Dinosaurus mungkin mengalami adaptasi yang lebih lanjut untuk bertahan hidup di berbagai kondisi lingkungan, dan mengisi berbagai peran ekologis. Evolusi ini mungkin menghasilkan dinosaurus dengan ukuran yang lebih besar, kecepatan yang lebih tinggi, atau keterampilan berburu yang lebih canggih. Parahnya, keberadaan dinosaurus yang bertahan hidup hingga sekarang dapat memiliki dampak signifikan pada kehidupan manusia. Pertama, manusia mungkin harus berbagi wilayah dan sumber daya alam dengan dinosaurus yang mendominasi ekosistem tertentu. Interaksi manusia-dinosaurus dapat menciptakan tantangan baru dalam hal keamanan dan kelangsungan hidup manusia. Selain itu, evolusi manusia juga akan dipengaruhi oleh keberadaan dinosaurus. Kemungkinan adanya tekanan seleksi dari dinosaurus yang bersaing sebagai predator atau mangsa dapat mempengaruhi jalur evolusi manusia. Mungkin akan muncul adaptasi fisik atau perilaku baru pada manusia sebagai respons terhadap tekanan yang ditimbulkan oleh keberadaan dinosaurus. Meskipun dapat menggambarkan potensi dampaknya, sulit untuk memprediksi dengan pasti bagaimana kehidupan manusia akan berkembang jika dinosaurus tidak punah. Ada terlalu banyak variabel yang kompleks dan interaksi yang tidak dapat diprediksi dalam ekosistem yang akan terbentuk jika dinosaurus masih hidup. Selain itu, manusia juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan dan evolusi mereka sendiri melalui teknologi dan kegiatan manusia lainnya. Secara keseluruhan penting untuk diingat bahwa ini adalah spekulasi dan teori fiksi. Namun, itu membuka ruang untuk pemikiran dan refleksi tentang bagaimana dinosaurus yang masih hidup dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan evolusi selanjutnya. Salah satu alasan yang paling bisa diterima adalah Allah membuat punah dinosaurus adalah untuk kepentingan manusia. Allah berfirman, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir secara mendalam. Jika kita lihat sekarang, banyak muncul ilmuwan-ilmuwan, dan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan, karena ditemukan banyak fosil dari makhluk raksasa ini. Artinya, Allah menundukkan dinosaurus adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang bisa didapat dengan cara berpikir secara mendalam. Selain itu, dengan dimusnahkannya dinosaurus, manusia bisa tinggal damai di muka bumi dan melakukan ibadah dengan tenang.
Penciptaan dan penghancuran makhluk hidup merupakan bagian dari kehendak Allah yang Maha Kuasa. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya. Dalam alam semesta ini, ada dinamika yang terjadi dalam siklus kehidupan, termasuk dalam hal ciptaan dan penghancuran. Kehadiran dinosaurus sebagai makhluk yang kuat dan megah, meskipun telah punah, adalah salah satu contoh yang mengajarkan kita tentang kekuasaannya yang luar biasa dalam menciptakan berbagai bentuk kehidupan. Penghancuran dinosaurus oleh Allah dapat menjadi pelajaran bagi manusia tentang kerendahan diri dan kesadaran akan kekuasaannya. Ketika kita melihat kebesaran dan keagungan ciptaan Allah yang mencakup makhluk-makhluk yang lebih besar dan kuat daripada manusia, kita diingatkan untuk tetap rendah hati dan menghormati keberadaannya. Penghancuran dinosaurus juga mengingatkan kita akan kerentanan manusia dalam menghadapi kekuatan alam dan kehidupan yang berubah-ubah. Selain itu, kita juga bisa merenungkan kebesaran Allah melalui pemahaman bahwa kita tidak memiliki kendali penuh atas makhluk yang Dia ciptakan. Kejadian punahnya dinosaurus mengingatkan kita bahwa meskipun kita sebagai manusia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi ekosistem dan kehidupan di bumi ini, kehendak dan keputusan terakhir tetap berada di tangan Allah. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu berserah diri kepadanya dan mengakui kebesarannya dalam segala hal. Namun penting juga untuk memahami bahwa keterbatasan pengetahuan manusia tidak memungkinkan kita untuk mengklaim pemahaman yang pasti tentang alasan Allah menciptakan dinosaurus dan menghancurkannya. Wahyu yang diberikannya melalui Al-Quran tidak secara khusus membahas tentang dinosaurus atau alasan dibalik kepunahan mereka. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam merumuskan argumen-argumen spesifik tentang masalah ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.